links very much with the statement which was given out by General Boardman, the astronaut. The Earth in its early stages was revealed from the waters, and it was revealed as a four-square fabric. Perbincangan yang hangat beberapa tahun silam tentang bumi bulat dan datar beredar dan menjadi perdebatan panjang di sosial media. Sebelum membahas materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bumi datar dan apa sangkut pautnya dengan materi gravitasi yang akan kita bahas ini. Ini sangat menarik dibahas karena sudah kita ketahui penganut bumi datar yakin dan pasti tidak akan percaya mengenai fakta-fakta tentang bumi bulat, dan salah satunya adalah gravitasi. Flat Earth Society, juga dikenal sebagai International Flat Earth Society atau International Flat Earth Research Society, adalah sebuah organisasi yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Didirikan oleh Samuel Shenton pada tahun 1956. Flat Earth Society ini adalah sebuah organisasi penerus dari Genetic Society, organisasi pertama penganut bumi datar yang didirikan oleh Robert Young. Tidak lama setelah pendirian Flat Earth Society ini, satelit buatan pertama mereka berhasil diluncurkan. Foto-foto pun yang diambil oleh satelit di luar angkasanya memperlihatkan bahwa bumi adalah bulat. Akan tetapi Flat Earth Society tetap meyakini bahwa bumi itu datar. Shenton malah mengatakan, mudah sekali melihat bahwa foto seperti itu dapat memperdayai mata yang tak terlatih. Pada tahun 2001, Flat Earth Society redup dan hilang dalam pembahasan publik. Akhirnya, Daniel Shenton memunculkan kembali Flat Earth Society. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan fondasi mekanik klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Sesuai namanya, hukum Newton ditemukan oleh ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Ia menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, dan spektrum. Hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar f akan mengalami percepatan a yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap f dan berbanding terbalik terhadap m. Bunyi hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat ditulis sebagaimana gambar di atas. Nah, jadi ada beberapa peristiwa yang termasuk contoh dalam hukum 1 Newton. Dapat dilihat seperti saat memiliki kendaraan yang awalnya diam kemudian bergerak maju, badan kita akan terlalu ke depan. Yang kedua, saat menaiki kendaraan yang awalnya bergerak kemudian direm, badan kita akan terdorong ke depan. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat dan gelas tetap diam karena resultan gayanya 0. Yang keempat adalah bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap, atau bola tidak dikenai gaya atau resultan gaya sama dengan 0. Intinya, peristiwa yang sesuai dengan hukum 1 Newton adalah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0.
Selanjutnya adalah contoh hukum 2 Newton. Jadi peristiwa yang termasuk dalam hukum 2 Newton diberikan seperti pada contoh-contoh ini. 1. Badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil terpental. Selanjutnya seseorang mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Nilai percepatan yang timbul lebih besar terdapat pada meja bermassa kecil daripada meja bermassa besar. 4. Seseorang memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat untuk besar daya dorong yang sama. Aplikasi dalam keseharian dari hukum 3 Newton adalah seperti seseorang yang mendorong tembok, gaya yang diberikan pada tembok tidak membuat tembok bergeser. 2. Gaya hentakan pada pistol saat seseorang menekan pelatuk sebuah pistol. 3. Gerakan putaran ban mobil. Sekian dan terima kasih.